ilmihi fid dharain amin. Mabhasul qulub fi bayani anwa'il qulub ila al-qan. Fata'ammalu rahimakumullahu hadhihi al-ayata wa ma jama'at min al-ma'ani asy-syarifah wal asrar al-latifah al-ba'ithah 'ala al-khawf war-raja' war-raghbah war-rahbah wa ghairi dzalik. Wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Fad'ullaha mukhlishina lahu-d-din. Ini ayat yang sebelumnya ya, ayat yang sebelumnya Allah berfirman, "Ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir." Ini surat Ghafir ayat 3. Allah adalah ghafirud dzambi, pengampun dosa, wa qabilit taubi, penerima taubat. Tapi jangan lupa syadidil iqab, Allah itu memiliki siksaan yang sangat pedih. Dzit tauli, yang maha memiliki kekuasaan, kekuatan. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Kemudian Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, "Fata'ammalu rahimakumullah." Coba kamu fikirkan, semoga Allah merahmati kalian. Fikirkan hadil ayat, renungkan ayat ini. Wa ma jama'at minal ma'ani syarifah, dan apa yang terkandung di dalamnya dari makna-makna yang mulia. Wal asraril latifah, dan rahasia-rahasia yang halus. Al-ba'ithah, yang dapat membangkitkan al-khawf war-raja, sifat takut dan pengharapan. War-raghbati war-rahbah, dan membangkitkan ar-raghbah, semangat, war-rahbah, dan takut. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Jadi ayat tadi itu sudah maksudnya sudah cukup supaya kita ini takut kepada Allah, supaya kita mengharap kepada Allah. Jadi begini ya, sebelum kita lanjutkan, setiap manusia itu harus memiliki dua sifat ini, harus ada pada diri manusia. Satu namanya ar-raja, pengharapan. Yang kedua al-khawf, rasa takut. Ar-raja, mengharap rahmat Allah. Al-khawf, takut akan murkanya Allah. Kata ulama, dua sifat ini ibarat dua sayapnya burung. Tahu burung ya? Tahu burung? Burung sayapnya berapa? Dua. Apakah kalau burung itu hanya membuka satu sayapnya bisa terbang? Bisa terbang? Tidak. Kalau dua sayapnya tidak dibuka, bisa terbang? Tidak. Berarti bisa terbangnya bagaimana? Kalau dua-duanya dibuka. Maka kata ulama, al-raja wal khauf, sifat pengharapan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah itu seperti dua sayap burung. Jadi dua-duanya harus kita buka, dua-duanya harus kita miliki. Baru kita akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita akan terbang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf wa raja, rasa takut dan pengharapan. Jangan timpang. Ada orang hanya pengharapan saja. Allah itu Arhamur Rahimin. Allah kan Arhamur Rahimin, maha pengasih. Ya, Allah itu maha penyayang. Allah itu maha menerima taubat. Sehingga dia tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak takut maksiat, tidak takut melanggar.
Ya kan? Syadidil iqab, dzul. Allah yang berkuasa, Allah yang keras akan azabnya. Jadi di satu sisi mengharap rahmat Allah, tapi sisi lain kita juga harus takut terhadap murkanya Allah. Harus seimbang. Harus seimbang. Ada orang kerja. Ya, ada orang kerja. Terus ketika masuk waktunya sholat duhur, sudah jam 1-an. Diingatkan, Pak, ini sudah jam 1, sama enggak sholat kan? Anda enggak sholat, ini sudah mau jam 1. Apa dia bilang? Allah Ta'ala kan tahu kalau saya masih repot. Allah Ta'ala tahu kalau saya masih repot. Jadi ngenteng meremehkan sholat. Kenapa? Karena tidak ada al-khawf. Itu tadi, tidak ada rasa takut kepada Allah. Allah Arhamur Rahimin, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penerima Taubat. Tapi yang syadidul iqab tidak dibaca. Allah yang azabun azim, Allah punya azab yang besar, azabun alim, azab yang pedih, itu tidak dibaca. Sehingga tidak ada rasa takut kepada Allah. Baik dong? Sekali lagi harus dua-duanya ada, harus dua-duanya ada. Ya. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidaklah akan mengambil peringatan kecuali orang yang kembali kepada Allah. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin, maka beribadalah, berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Wa qala Ali karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajah beliau, inna lillahi fil ardi aniyah, sesungguhnya Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala di bumi ini memiliki wadah. Aniyah, wadah. Wadah itu kan tempat. Ala wahyal qulub, wadah itu adalah hati. Fa khairuha asmaha, maka sebaik-baik hati itu adalah asfaha, hati yang bersih. Wa aslabuha, hati yang kuat. Wa araquha, hati yang lembut. Tsumma fassala dzalik, kemudian beliau Sayyidina Ali menafsirkan hal itu. Faqala, lalu beliau melanjutkan, asfaha fil yaqin, yaitu hati yang paling bersih dalam keyakinan. Wa aslabuha fid din, dan hati yang paling kuat dalam apa? Fid din, dalam agama. Wa araquha 'alal mu'minin, dan hati yang lembut kepada orang mukminin. Itulah 3 kriteria, itulah 3 sifat hati yang paling baik. Paling bersih dalam hal keyakinan, bersih, tidak terkotori oleh akidah-akidah yang rusak, yang kotor, akidah-akidah yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hati yang bagus, itu hati yang baik, itu hati yang bersih dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Makanya kamu sebagai santri, kamu belajar di pondok pesantren, diantaranya apa? Untuk memantapkan keyakinan kita, untuk memantapkan akidah kita. Di sini kamu diajarkan, ya kan? Kamu di sini diajarkan aqidatul awam, diajarkan kan aqidatul awam. Bahkan kita suruh menghafal aqidatul awam. Kita diajarkan akidah yang benar, ya, diajarkan sifat-sifat Allah yang 20, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Ini untuk memantapkan keyakinan kita. Maka beruntung kalau kita ini belajar di pondok pesantren, beruntung kita belajar agama, ya. Insya Allah mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin. Wa aslahuha fiddin, dan yang kuat dalam agama, yang kokoh. Ini berbicara tentang kekuatan dalam agama, maka tidak mungkin kuat dalam agama kalau tidak ada dasaran ilmu. Saya ulangi, perhatikan semua. Tidak mungkin kuat dalam beragama kecuali harus kuat fondasinya. Apa fondasinya? Ilmu. Wal ilmu asna sa'iril a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdal. Dalam Zubat dikatakan ilmu itu adalah fondasi. Ilmu itu fondasi. Tahu fondasi ya? Tahu fondasi? Ini kalau orang bangun belum? Dasaran. Iya, fondasi, dasaran. Kamu bangun rumah pakai fondasi apa? Pakai supaya apa? Kuat. Loh, kita beragama supaya kuat, fondasinya harus kuat. Apa fondasinya? Al-ilm. Ilmu itulah fondasi. Makanya belajar seperti ini untuk memantapkan fondasi di kita. Kalau mau ditulis, silakan. Saya ulangi lagi ya. Wal ilmu asna, wal ilmu asna sa'iril a'mali, wal ilmu asna sa'iril a'mali. Itu satu bait ya. Bait yang kedua, wa huwa dalilul khairi wal ifdal. Wa huwa dalilul khairi wal ifdal. Kelas. Saya ulangi, wal ilmu asna sa'iril a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdal. Kelas. Sudah? Coba nanti baca kita. Wal ilmu asna sa'iril a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdal. Wal ilmu asna sa'iril a'mali, dan ilmu adalah pondasi semua amalan. Pondasinya adalah ilmu. Wa huwa, dan ilmu itu dalilul khair, adalah dalil kebaikan, bukti kebaikan, wal ifdali, dan keutamaan. Itu artinya. Sudah ya? Nah, jadi ulangi lagi, kriteria hati yang paling baik kata Sayyidina Ali adalah yang paling bersih dalam hal keyakinan. Yang kedua, yang paling kuat dalam agama, dalam beragama paling kuat. Ini dasarnya atau fondasinya adalah al-ilm. Wa araqtuha al-mu'minin, dan yang ketiga hati yang paling lemah lembut kepada orang mukmin, alias hati yang rahmat, hati yang kasih sayang. Apa bahasa Jawanya kasih sayang? Welas asih ya, welas asih. Kalau bahasa Maduranya apa bahasa Madura? Dari Madura. Dari orang bahasa Madura. Hah? Lambek. Hati yang lambek. Ya singkat ya bahasa Madura ya. Hati yang lembut kepada orang mukmin, kepada saudara-saudaranya yang lain. Kategoan, nah dikorek, paham ya? Ya temannya
makan bakso misalnya, kok makan sendirian, teko akhirnya dibagi. Mana? Waduh kesian ya, makan sendiri, tak bareng ya. Kudu teko itu tegoan jenenge ya. Jadi hati yang lembut adalah hati yang gak tegoan. Melihat ada orang miskin gak teko. Melihat ada tetangganya tidak makan itu orang kayak mana gitu. Kenapa tidak makan? Saya ingat tetangga saya yang tidak makan. Kita pakai baju yang bagus, baju yang baru, orang eling. Oh iya ya, banyak orang tidak punya baju baru. Banyak orang bajunya rusak. Banyak orang bajunya sudah lusuh. Saya alhamdulillah bajunya baru. Itu rahmat. Itu namanya kasih sayang. Nah, kalau kamu punya hati yang seperti ini, hati yang rokik, ya, hati yang lembut, maka dikatakan oleh para ulama, orang yang hatinya lembut itu adalah ciri-ciri orang yang menjadi waliullah. Ciri-ciri orang yang menjadi waliullah. Paham? Makanya tidak ada orang wali itu hatinya tidak rahmat, itu tidak ada. Aulia kulluhum, semua aulia hatinya pasti rahmat. Karena itu diantara ciri-cirinya sifat wali itu adalah hatinya lembut, kasih sayang. Ada di Logowaru itu ada ulama namanya Syekh Abu Dharrin. Namanya siapa? Syekh Abu Dharrin. Itu katanya kalau pagi-pagi beliau jalan, ini cerita ya, kalau beliau jalan tuh pagi-pagi, terus lihat ada burung, apa itu burung yang biasa kumplit ya? Tahu burung yang kecil yang biasanya di jalan-jalan itu? Burung apa namanya? Hah? Iya burung gereja ya, burung kumplit mungkin ya. Ada burung makan di tengah jalan. Itu Syekh Dharrin karena rahmatnya, perhatikan, karena rahmatnya itu nunggu. Jadi lihat burung itu lagi makan di jalan yang beliau akan lewati, itu nunggu. Jadi muridnya di stop, stop. Nonton apa ya di depan kita ada burung lagi makan. Seakan, tanya itu sampai burung itu terbang sendiri. Baru beliau jalan. Artinya saking rahmatnya sama burung, tidak mau mengganggu makanannya burung itu, gitu. Kalau kamu yang lewat kemana kira-kira? Dipedil barangnya, ketapel, dilempar. Artinya tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang. Ini ditunggu sampai selesai makan, burung itu pergi, baru beliau. Ini ciri-ciri waliullah. Ciri-ciri walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya rahmat, hatinya lembut. Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, ada ulama di Hadramaut namanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Beliau itu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Beliau pernah lagi ceramah, lagi pidato. Dan tahunya tengah-tengah ceramah melihat ada anak burung jatuh dari sangkarnya. Ya mungkin ceramahnya di luar gitu ya. Outdoor. Iya, outdoor betul. Outdoor. Mungkin enggak sih ada ini. Maksudnya di luar ruangan gitu loh. Ceramahnya itu di luar. Beliau lihat ada anaknya burung jatuh dari sangkarnya. Loh, itu saking rahmatnya hati beliau, kasih sayang. Itu bilang kepada jamaah, tunggu sebentar ya. Ini pengajian saya pause. Oh pause itu. Saya hentikan sebentar. Kenapa? Itu kesian ada anaknya burung jatuh. Jadi beliau turun dari mimbarnya itu.
turun dari majelisnya apa? Untuk ngambil anak guru, naik ke pohon ditaruh. Turun lagi, kembali ke majelis dan melanjutkan pengajian. Loh kan? Bisa saja ya. Kita nyuruh murid kita, yang di pojok dulu, coba itu guru tolong diambilkan. Bukan kamu ini contoh. Oratory benar ya. Jadi gak fokus benar. Itu di pojok itu, coba tolong itu guru itu dinaikkan. Kan bisa begitu. Tapi tidak. Beliau sendiri turun dari majelis, turun dari tempat mengajarnya untuk mengembalikan guru itu. Kenapa? Roh, kasih, welas. Maka sabda Rasulullah SAW, ilhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tulis. Pokoknya setiap ada faedah, ada ilmu, kamu catat, kamu tulis. Tidak usah disuruh ya. Qala Rasulullah SAW, bersabda baginda Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi. Irhamu man fil ardi, rahmatilah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Apa? Sudah? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Artinya rahmatilah, kasihanilah yang ada di bumi ini, maka akan mengasihani kamu, akan merahmati kamu yang ada di langit. Rahmatilah, kasihanilah yang ada di bumi, maka akan merahmati kamu, mengasihani kamu, manusia sama yang ada di langit. Sama yang ada di langit banyak, malaikat, ya kan? Arwahnya para nabi di langit semua. Tapi sebaliknya, kalau Rasulullah SAW kata lagi, man la yarham la yurham. Ini kebalikannya. Kalau Rasulullah SAW, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Mabni majhul, wazan yuf'al. Man la yarham, siapa yang tidak merahmati, siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, la yarham, maka dia juga tidak akan dirahmati. Yang tidak memiliki sifat rahmat, yang tidak memiliki welas asih, maka dia juga tidak dirahmati. Man la yarham la yurham. Sudah, coba kamu baca. Yang sebelumnya yarhamu. Nah, itu ya. Jadi
Anak-anak perhatikan, kalau kamu mendapati faedah-faedah seperti ini, kamu dicatat ya, dicatat, nanti kamu hafalkan. Itu hasil. Ya, kalau kamu nanti pulang ke rumahnya masing-masing, lalu kamu mengajar, kamu berdakwah, itu sangat penting. Catatan itu. Makanya saya bilang catat, ilmu catat. Ya, ada faedah dicatat. Jangan biarkan hilang begitu saja. Memang itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, nanti kamu pulang ke kamar, pulang dari majelis itu, kamu mutolak lagi, baca lagi, hafalkan. Ya, kita berusaha di dalam hati kita ini ada sabda-sabda Rasulullah SAW. Ya, ada hadis-hadisnya Rasulullah. Sebagaimana kita tentu berharap Al-Quran di hati kita, menghafal Al-Quran, maka kita juga harus banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qultu, kembali kepada kita. Qultu, aku berkata. Jadi pengarang kitab ini Al-Habib Abdul Wahid. Wal yaqinu, dan keyakinan itu apa? Ibaratun an tamakkunil iman, adalah ibarat dari kemantapan iman di dalam qalb, di dalam hati, wastilaihi alaih, dan menguasainya iman tadi itu kepada hati, wa huwa tumaninah, dan itulah ketenangan, itulah tumaninah, ketenangan allati sa'alaha Ibrahim alaihissalam, yang dipinta oleh Nabiullah Ibrahim Rabbahu, kepada Tuhannya, fima akhbara anhu biqaulih, pada apa yang Allah beritakan tentang Nabi Ibrahim. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala, Allah berfirman, awalam tu'min, apakah kamu tidak percaya wahai Ibrahim? Qala bala, iya ya Allah, saya percaya. Walakin, akan tetapi, liyatma'inna qalbi, agar hatiku menjadi mantap, hatiku menjadi marem, hatiku menjadi tenang. Nah, itulah al-yakin. Itulah makna al-yakin, kemantapan hati. Fabana min hadza, maka jelaslah dari hal ini, annal yaqina, bahwasanya keyakinan itu ghayatul iman wa nihayatuh, adalah puncak keimanan. Jadi al-yakin, keyakinan adalah ghayatul iman, puncaknya keimanan. Wa nihayatuh, sama. Wa fil hadits, dan di dalam hadis, al-yaqinu huwal imanu kulluh. Al-yaqinu huwal imanu kulluh. Keyakinan itulah keimanan seluruhnya. Keyakinan itulah keimanan seluruhnya. Wa ma nazala minas sama' asyraf minal yaqin, dan tidak ada yang turun dari langit yang lebih mulia daripada keyakinan. Wa kafa bil yaqini ghinan, dan cukuplah keyakinan itu sebagai sebuah kekayaan. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu al-yaqina wal afiyah, sallallahu al-yaqina wal afiyah, mintalah kamu kepada Allah keyakinan dan kesehatan, afiat. Fa innahu ma utiya ahadun, karena sesungguhnya tidaklah diberi seseorang itu ba'dal yakin, setelah keyakinan, afdala, dengan sesuatu yang lebih utama,
minal afiyah, dari kesehatan. Afiat sehat. Jadi setelah nikmat yakin, itu nikmat berikutnya adalah nikmat sehat, nikmat afiat. Maka mintalah kepada Allah al-yakin wal afiyah. Nas'alullah ta'ala al-yakin wal afiyah. Kita minta kepada Allah keyakinan dan afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.